hidup kita. Kita sudah setia dengan Tuhan. Kita rajin berdoa dengan Tuhan. Apa yang kita tidak korbankan buat Tuhan. Tetapi apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, kok sepertinya Tuhan itu tidak pernah menjawab. Seakan-akan Tuhan itu pergi meninggalkan hidup kita. Saudara, peristiwa Tuhan Yesus menjadi gambaran buat saudara dan saya. Ya. Ketika Yesus diizinkan untuk turun ke dunia ini, apakah tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan, saudara, bukan karena dia ingin bersenang-senang, bukan karena dia ingin hidup mewah, tidak. Tetapi tujuan Tuhan supaya saudara dan saya itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Saudara, ketika dia melayani di tengah-tengah dunia ini, bayangkan dia berjalan berkilo-kilo cuma untuk melayani. Bahkan firman Tuhan berkata, dia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri buat saudara dan saya. Apa kurangnya Yesus? Tetapi saudara, kenapa ayat ini berkata begini? Yang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan Bapanya meninggalkan dia. Seakan-akan Bapanya tidak pernah mempedulikan hidupnya. Kenapa Tuhan biarkan dia bisa mati di tengah-tengah dunia ini? Disaksikan oleh seluruh dunia. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Di dalam setiap kejadian, di dalam setiap masalah, di dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, jangan dulu kita menyalahkan Tuhan. Ya, seperti Yesus, kalau Yesus tidak mati, ya, mencurahkan darahnya di kayu salib, saudara dan saya tidak akan pernah diselamatkan. Betul nggak? Berarti Bapa punya tujuan. Haleluya. Saudara, satu ketika ada satu keluarga yang sangat mencintai Tuhan. Mereka buka usaha, ya. Terus mereka melihat bahwa usahanya benar-benar diberkati oleh Tuhan. Nah, karena si bapak ini merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, akhirnya dia tutup usahanya. Dia komitmen dengan Tuhan, dia ingin melayani secara full time. Jadi gak bagi-bagi lagi, dia punya waktu, ya. Pokoknya sekali dia melayani, tetap dia melayani. Itulah yang dia lakukan. Saudara, satu ketika setelah dia ambil keputusan melayani, dia sekolah pendeta, akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Sehingga singkat cerita, ketika saudara dia diundang melayani di satu tempat, tiba-tiba bunyi telepon dari seberang, katakan begini, halo, ini benar istrinya dari bapak ini? Oh iya benar. Kenapa Pak? Bu, kami dari kepolisian. Kami mendapati suami ibu mengalami kecelakaan dan mati di tempat. Ya. Saudara bayangkan, ya. Sudah memberikan semuanya buat Tuhan. Ketika mereka buka usaha, mereka tutup karena melayani Tuhan. Tapi kenapa suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan? Tiba-tiba saudara beberapa waktu kemudian dengar kabar anaknya kena narkoba. Saudara, ketika istrinya mendengar anaknya kena narkoba, istrinya mulai berpikir begini, Tuhan, apakah engkau tidak ada dalam hidup keluarga kami? Sehingga satu persatu proses itu terjadi dalam hidup keluarga kami. Dalam satu-satunya saudara supaya anaknya diselamatkan, dijual rumah satu-satunya supaya anaknya dimasukkan ke panti rehabilitasi supaya bisa sembuh. Ya. Tiba-tiba saudara, berikutnya lagi, ibu ini kena penyakit kanker. Ya. Kanker di bagian perut. Saudara, ketika dia mengalami penyakit kanker, dia katakan begini, Tuhan, apalagi yang engkau mau dalam hidup keluarga kami? Kami sudah mengambil keputusan ikut engkau. Suamiku, oke lah, engkau sudah panggil
sendiri juga. Seakan-akan Tuhan mau ambil semua nyawa keluarga kami. Seakan-akan Tuhan tidak berpihak dengan keluarga ini. Saudara, di tengah-tengah penderitaan yang ibu ini alami, dia menahan rasa sakit. Tiba-tiba saudara satu kali di tengah malam dia bermimpi. Dia bermimpi, dia berjumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba lewat mimpi Tuhan katakan begini, ketika engkau bangun di pagi hari, engkau akan melihat bahwa badanmu sudah sembuh total. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, kenapa Tuhan mengizinkan suaminya dipanggil pulang, anaknya narkoba, bahkan ibu ini menderita penyakit kanker? Kenapa? Ternyata saudara, melalui peristiwa demi peristiwa, ujian demi ujian yang terjadi lewat keluarga ini, karena Tuhan punya rencana yang indah buat ibu ini. Karena Tuhan mau pakai dia luar biasa, memenangkan jiwa buat banyak orang. Seperti Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan saudara dan saya. Memang ikut Tuhan itu harus bayar harga. Nggak gampang ikut Tuhan. Kita akan dibenci karena pemberitaan firman Allah yang keras. Itu yang harus kita alami saudara, seperti Yesus. Yesus pun dibenci di dunia ini, tetapi dia menang. Amin. Saudara, seperti yang dialami oleh ibu ini. Setelah dia dipanggil untuk melayani Tuhan, dia dipakai Tuhan luar biasa, baru di situ dia sadar. Ternyata kalau menjadi orang Kristen yang bertumbuh menjadi emas murni, prosesnya harus seperti ini. Saudara, ketika kita saudara masih tinggal di dalam kedagingan kita, Tuhan proses terus kita, Tuhan pukul terus kita, Tuhan pukul terus. Seperti apa? Emas itu kalau dia mau timbul seperti emas murni harus dibakar. Kalau dia belum mengkilat, bakar terus. Belum mungkin lagi, bakar terus sampai dia muncul seperti emas murni. Demikian juga hidup saudara dan saya. Amin. Satu saat nanti Tuhan akan menguji iman kita. Ya, ketika saudara proses itu datang, mari kita sadar Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Seperti Yesus dia katakan begini, Eli Eli lama sabachthani,